selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada podcast perdana Career Development Center Universitas Syakuala hari ini, kita telah kedatangan salah satu Ibu Kepala Divisi di CDC, USK, yaitu Ibu Eka Dian Aprilia, SPC, MPC, Psikolog. Ibu Eka Dian Aprilia merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala pada program studi psikolog. Nah, pada tema podcast hari ini yaitu pengenalan tentang karir dan sekilas tentang CDC, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Eka selama 30 menit ke depan. Oke, selanjutnya mari kita sapa Ibu Eka Dian Aprilia, narasumber kita pada pagi hari. Assalamualaikum, Ibu Eka sudah dapat hadir pada acara podcast perdana CDC kali ini. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pengenalan karir dan sekilas tentang Career Development Center Universitas Syakuala. Sekarang kita sudah kehadiran Ibu Eka Dian Aprilia, salah satu Ibu Kepala Divisi di Career Development Center. Nah, Ibu, apa kabar Bu sebelumnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Ibu kan salah satu kepala divisi di Career Development Center Universitas Syakuala ya Bu? Iya. Pada bagian itu Ibu bekerja pada bidang apa ya Bu? Oke, jadi saya kebetulan saat ini mendapat amanah untuk di divisi hubungan industrial dan pemagangan. Oke, baik. Nah, pada bagian pemagangan berarti CDC sendiri ada mengurus bagian PMMB ya Bu? Program magang mahasiswa bersertifikat. Nah, iya benar. Saya sendiri dan teman-teman mahasiswa lainnya sangat penasaran nih Bu dengan PMMB sendiri. Apa sih itu PMMB Bu? Karena banyak teman-teman nih mengejar program magang ini. Karena katanya kita akan dioper atau dialihkan ke perusahaan-perusahaan yang lumayan terkenal. Seperti itu. Oke, iya. Jadi mungkin saya informasikan sedikit Nisa dan teman-teman lainnya bahwa program PMMB ini atau tadi yang sudah Nisa sampaikan, program magang mahasiswa bersertifikat, ini adalah program kerjasama dengan Kementerian BUMN. Jadi ini sudah berjalan tahun ini berarti masuk tahun ketiga atau sudah masuk 6 batch untuk program ini. Jadi di dalam program ini mahasiswa nanti akan melakukan kegiatan magang di BUMN yang meminta pemagangan atau yang membuka pemagangan, dan proses pemagangan ini dilakukan selama 6 bulan atau 1 semester. Mungkin itu bedanya ya dengan program pemagangan yang sebelumnya sudah pernah ada di universitas. Baik Ibu. Nah, berarti teman-teman semua udah tahu nih apa itu PMMB. Untuk PMMB sendiri itu diakui sama fakultas atau jurusan tidak Bu? Jika kita mengikutinya. Oke, jadi pada awal kegiatannya itu kegiatan PMMB ini diakui sebesar 12 SKS bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatannya, dengan persyaratan bahwa konversi nilainya itu nanti akan dilakukan oleh jurusan atau program studi, gitu ya, disesuaikan dengan mata kuliah yang akan diambil atau sedang diambil. Jadi nanti kecocokannya itu akan dilihat atau dievaluasi oleh prodi. Nah, pada tahun 2021 ini, dengan peraturan yang baru, karena kebetulan kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan, kalau mungkin teman-teman sudah tahu ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.
Nah, itu juga melakukan konversi terhadap kegiatan magang. Salah satunya itu bisa mendapatkan pengakuan sebesar 20 SKS kalau misalnya teman-teman melakukan kegiatannya. Nah, proses konversi ini sepenuhnya adalah wewenang dari program studi atau jurusan masing-masing. Oke, baik Ibu. Terima kasih jawabannya, dan teman-teman semua mungkin nanti sudah tahu nih apa garis besar tentang PMMB. Menyangkut tentang PMMB, yaitu program magang bersertifikat, apa sih tujuan kita ikut magang itu? Tujuan magang kita kan untuk mendapatkan pengalaman kerja yang bisa kita taruh di CV, Bu. Nah, kerja itu sangat berkaitan dengan karir, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tentang pengenalan karir. Nah, sebelum kita masuk tentang apa itu karir dan kerja, di sini kita harus tahu dulu, apa sih itu karir, Bu? Oke, ya jadi pada dasarnya karir, kita sering mendengar karir atau pekerjaan gitu ya. Apa sih bedanya pekerjaan dengan karir gitu? Secara garis besar, pekerjaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan uang gitu ya, mungkin secara sederhananya seperti itu. Sementara kalau karir itu lebih pada perkembangan yang kita lakukan dalam proses kehidupan kerja si individu ini yang digelutinya secara serius dan itu berusaha ditingkatkan semaksimal mungkin. Jadi intinya kalau dalam karir ini nanti akan ada peningkatan, ada step-stepnya. Sementara kalau misalnya pekerjaan itu lebih pada kita orientasinya adalah nominalnya, materinya, uangnya, gitu ya. Mungkin itu perbedaan secara sederhananya, Nisa. Berarti jika karir dan pekerjaan itu jelas berbeda ya, Bu. Karir itu berorientasi pada hasil atau uang yang akan kita dapatkan, namun kalau karir itu lebih ke peningkatan atau pengembangan diri kita di dunia pekerjaan tersebut. Iya, benar. Baik, nih kan Bu, kita pada mahasiswa tingkat 1, kita masih baru menginjak nih bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengatur, dan itu tujuan kita berkuliah yaitu untuk mendapatkan pekerjaan di kemudian harinya. Nah, terkait tentang itu Bu, apakah minat dan bakat kita itu dapat menunjang karir? Oke, iya, bagus sekali ya. Benar bahwa minat dan bakat itu sangat mempengaruhi nanti penentuan karir. Tadi seperti Nisa bilang, ini kan kalau di tingkat 1, semester 2, itu kan masih proses adaptasi ya biasanya dari masa SMA, terus kemudian masuk ke bangku kuliah, masih ada proses penyesuaian tentang bagaimana belajar, bagaimana dengan pengajarnya, metode belajarnya, nah gitu. Tapi proses karir sendiri itu sudah mulai bisa kita pikirkan secara perlahan. Bisa dimulai dengan misalnya kita kenal kita ada di jurusan apa, terus ke depannya pilihan pekerjaan yang tersedia untuk jurusan kita itu apa ya? Nah, dari sekian pekerjaan itu kira-kira saya akan cocok di mana? Jadi mungkin misalnya, misalnya dari jurusan akuntansi. Matematika, Bu. Matematika, misalnya. Dari jurusan matematika. Nah, pilihan pekerjaannya kalau nanti lulus dari matematika, ada apa misalnya kan? Ada beberapa alternatif pastinya kan? Nah, dari sekian alternatif yang tersedia itu, yang mana yang kira-kira cocok dengan Nisa? Kan pasti tidak semua ya kita sesuai gitu. Nah, dengan melihat atau mengumpulkan informasi dari setiap pekerjaan yang mungkin tersedia untuk kita ketika lulus, kita jadi punya pemikiran atau kita punya pertimbangan kira-kira dari sekian banyak nih pilihan pekerjaan yang mungkin buat saya cocoknya di yang mana ya gitu. Apakah saya orang yang senang
ketemu orang. Saya senangnya kerjanya outdoor atau indoor gitu. Atau saya senang kerja di belakang meja saja dengan perangkat, atau saya senang ketemu orang, gitu kan. Nah, jadi pilihan-pilihan pekerjaan itu bisa sudah mulai kita kumpulkan. Mungkin di tahap tingkat 1 kita step-nya, kalau saya bisa bilang, kita sedang mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Gitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bu. Terkait dengan minat bakat, kan tadi sangat berpengaruh sekali pada dunia pekerjaan atau kedepannya nanti. Nah, mahasiswa itu sangat dekat dengan namanya dunia organisasi. Karena jika tidak berorganisasi, sayang dong menjadi mahasiswa, apalagi di salah satu perguruan tinggi negeri, Bu. Nah, apa sih peran organisasi untuk membangun pribadi kita gitu, Bu? Oke, ya. Organisasi itu merupakan salah satu yang sangat ditekankan ya, keikutsertaannya ketika kita masuk ke dalam dunia kampus. Jadi kalau bisa jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu ya, sering kita dengar gitu waktu masa orientasi. Kenapa? Karena di satu sisi mungkin proses pembelajaran di dalam kelas itu kan kebanyakan kita menekankan pada hard skill ya, pengetahuan gitu. Nah, organisasi inilah yang kemudian menjadi salah satu tempat kita untuk bisa mengembangkan soft skill. Karena ketika kita memasuki dunia kerja nanti, itu tidak hanya hard skill saja yang diminta, soft skill juga ada, juga dibutuhkan gitu kan. Nah, dengan organisasi inilah merupakan salah satu tempat yang menurut saya itu paling baik untuk bisa mengasah kemampuan soft skill kita. Kita bisa bekerja sama di situ, kita bisa ketemu orang-orang baru, terus kita bisa beradaptasi gitu ya. Terus kita berlatih untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat mungkin dalam rapat-rapat gitu ya. Bahkan kita juga bisa mulai mengembangkan kemampuan kepemimpinan, ya kan, gitu, dengan misalnya mulai mungkin jadi kepala divisi atau memimpin rapat, atau mungkin nanti step yang lebih tinggi bisa menjadi ketua himpunan dan lain-lain. Nah, itu kan juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan kita yang mungkin kalau di dalam kelas itu agak sulit gitu, karena mungkin waktu terbatas dan juga ada tuntutan-tuntutan lain ya. Iya. Nah, jadi teman-teman semua bisa tahu nih nanti bagaimana sih peranan organisasi, apakah itu penting. Kenapa sih mahasiswa jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu yang namanya kuliah pulang, kuliah pulang. Kita harus turut aktif di dunia permahasiswaan ini. Karena sangat disayangkan jika kita menjadi mahasiswa, namun kita tidak aktif ya Bu. Apalagi sekarang kita berada di universitas yang sangat terkenal atau cukup terkenal di Indonesia. Nah, selanjutnya nih Bu, biasanya untuk melatih hard skill atau soft skill kita, untuk menunjang itu kita bisa mengikuti seminar atau workshop pelatihan-pelatihan. Nah, bagaimana pendapat Ibu jika kita mengikuti workshop atau seminar pelatihan tersebut? Ya, itu juga merupakan salah satu yang sangat baik sekali ya dalam pengembangan diri kita. Gitu. Masa perkuliahan ini kan cukup panjang ya kalau kita hitung gitu. 4 tahun paling tidak kita berada di bangku perkuliahan. Nah, selain tadi dengan kita mengikuti organisasi, kita belajar di ruang kelas, kita juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar yang itu kan banyak ya diadakan. Kalau di kampus kita itu sudah sangat banyak saya rasa yang diberikan. Bahkan selama pandemi ini kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu semakin terbuka lebar ya. Banyak sekali
kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan, pembekalan yang diberikan oleh berbagai organisasi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang bahkan itu juga gratis. Jadi tinggal kitanya nih, mau ikut atau tidak, gitu ya. Nah, kalau saran saya ketika kita mengikuti workshop, pendidikan, pelatihan, itu kan akan menambah skill baru. Kita akan bisa menambah kompetensi baru nih untuk diri kita, dan itu nantinya akan punya nilai jual ketika kita memasuki dunia kerja. Maka kemudian pilihlah skill-skill atau kompetensi-kompetensi yang kira-kira itu akan mendukung tadi karir kita. Jadi kan kita sudah mulai berpikir ya, oh saya pengennya akan bergerak di bidang A. Nah, kira-kira kalau saya pengen nanti berkarir di bidang A, skill apa nih yang saya penting untuk saya miliki? Apa kira-kira yang akan jadi nilai jual saya? Jadi nanti tuh jatuhnya ya ke personal branding ya, gitu. Jadi setiap orang akan punya brandnya masing-masing. Nisa mau punya nilai jual apa nih? Nisa punya kemampuan apa? Nah, Nisa sudah mulai bisa mungkin memetakan, oh saya pengennya ini skill saya. Jadi ketika nanti dalam wawancara kerja juga kita sudah punya, ini branding saya, ini kemampuan yang saya punya, apa buktinya saya pernah mengikuti A, B, C, D. Gitu. Jadi lebih terarah ya kalau menurut saya. Baik, Ibu. Nah, terkait dengan skill yang kita miliki itu, Bu, masalah umum pada mahasiswa tingkat awal terkadang memilih jurusan itu asal saja, Bu. Yang penting saya masuk deh di perguruan itu dulu, baru saya menjalaninya. Kadang ada mahasiswa yang sedang menjalaninya saja masih memikirkan apakah saya sanggup. Dan berakhir mahasiswa itu tidak sanggup di keilmuannya, namun hanya bekerja atau memiliki minat di minat dan bakatnya saja, Bu. Itu bagaimana ya menurut Ibu? Ya, itu memang fakta ya, mungkin memang itu banyak terjadi di sekeliling kita, bahwa bahkan kalau menurut penelitian itu, kalau saya tidak salah, sekitar 60% bahkan yang mengalami hal seperti itu. Artinya apa? Bahwa mahasiswa ini masuk berkuliah, yaitu tadi seperti yang Nisa katakan, hanya yang penting kuliah dulu deh, pemilihan jurusannya karena orang tua, karena ikutan teman gitu ya, atau ya udahlah yang penting ada kuliah gitu, terserah jurusannya. Nah, makanya kemudian mungkin di tingkat pertama ini kebanyakan dari kita mahasiswa itu masih memikirkan hal yang seperti itu, masih berkutat dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi boro-boro mau mikir ikut pelatihan apa, mau mikir mau bangun karir apa, saya mau kuliah aja itu masih, ini beneran nggak sih saya mau kuliah di sini? Atau malah ada yang berpikir, nanti tahun depan saya mau ikut ujian lagi deh, gitu ya, mau pindah jurusan lagi gitu ya. Itu juga memang fenomena yang pasti ada gitu di sekeliling kita. Nah, lalu kemudian apa gitu? 4 tahun tadi seperti yang saya bilang, 4 tahun itu lama, tapi bisa juga sebentar gitu ya, tanpa kita sadari, tahu-tahu kita sudah tingkat 3, sebentar lagi udah tingkat 4 dan mau lulus. Nah, di situ baru kita sadar, nah saya mau ngapain nih gitu. Sementara saya kayaknya nggak suka dengan jurusan saya kan kemarin masuk karena siapa gitu, karena orang tua, karena siapa gitu ya kan. Nah, apa yang harus dilakukan sebaiknya? Jadi yang perlu dilakukan justru sadari sedini mungkin, secepat mungkin gitu sekarang. Oke, saya sudah masuk nih di jurusan ini. Oke, bahwa ketika kita sudah masuk, berarti kan kita sudah ada di situ. Kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di situ ya kan, kegiatan perkuliahannya. Terus lulus kita akan menyandang gelar ya sarjana, misalnya kayak Nisa akan menjadi dapat gelarnya apa? Sarjana matematika. SMAT. Nah, sarjana matematika nggak mungkin pindah ya,
misalnya saya sebenarnya suka fisika, saya mau jadi sarjana fisika, nggak mungkin kan ya? Iya. Jadi apa yang kita pelajari nanti keluarnya gelarnya ya itu satu yang perlu kita sadari. Walaupun mungkin dalam dalam pekerjaan sekarang itu juga banyak pekerjaan itu ada juga yang tidak sesuai dengan jurusannya gitu. Itu juga banyak yang terjadi. Tapi alangkah baiknya ketika kita mulai dari sejak sekarang memikirkan, oke, kalau saya tidak nyaman dengan jurusan ini, terus apa yang harus saya lakukan? Apakah kemudian saya mau pindah, berganti jurusan dengan resiko 1 tahunnya akan terbuang? Atau misalnya saya bisa pindah jurusan, pindah ke jurusan lain dengan di kampus yang sama, bagaimana regulasinya, atau apa? Saya akan tetap lanjut jalan dengan resiko nanti begitu saya lulus, ya berarti saya akan melakukan kegiatan-kegiatan dengan pilihan pekerjaan yang tadi tersedia. Apakah saya akan mau melakukan itu? Kenapa? Karena semakin lama kita terjebak dalam situasi itu, akan semakin sulit kan? Sudah tingkat 3, nggak mungkin ketika tingkat 3 berhenti, kita nggak bisa lagi ikut ujian. Ya kan? Usia sudah bertambah. Terus apa? Nanti hambatan berikutnya yang muncul adalah biasanya ketika dalam proses pengerjaan tugas akhir. Nah, aduh saya nggak mau nih, saya nggak suka, ya udahlah saya nggak mau selesaikan. Padahal nih dia sudah kuliah 4 tahun, misalnya gitu. Nah, jadi dengan menyadari sedini mungkin, kita akan lebih cepat memutuskan apa nih harus kita lakukan. Apakah mau berganti, mau berdamai, atau mau pindah, gitu. Bisa berdiskusi dengan orang tua, dengan siapa yang kalian anggap itu bisa memberikan pendapat dan bisa pendapatnya itu bisa kalian dengarkan. Bisa berdiskusi dengan orang yang kalian anggap lebih menguasai. Oke. Baik Bu, jadi pesan untuk para mahasiswa semester awal, kenalilah diri kita sejak dini. Karena jika kita sudah masuk atau terjerumus ke dalam dunia itu, kita harus ambil pilihan untuk diri kita. Kita mau lanjut atau berhenti, mencari yang lain, atau tetap teruskan dengan jurusan itu. Oke, baik Bu. Nah, pada situasi seperti ini Bu, yaitu pandemi COVID-19, banyak terjadi perubahan pada pola hidup mahasiswa, pola hidup manusia lainnya juga. Nah, apakah perubahan pola hidup itu bergantung atau membuat adanya efek pada pengembangan diri kita sebagai individu menjadi mahasiswa juga, Bu? Oke, ya. Jadi memang masa pandemi ini ya kurang lebih sudah hampir berjalan hampir 2 tahun ya, kalau kita hitung-hitung gitu ya. Sedikit banyak memang berpengaruh terhadap diri kita, terutama mungkin di kalangan mahasiswa ya, dengan sistem pembelajaran yang juga mengalami perubahan, itu juga memerlukan adaptasi gitu ya. Seperti semua kejadian itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Nah, mungkin sisi yang mungkin agak menyulitkan tadi, kita harus belajar beradaptasi, mungkin ketemu sama teman-teman juga terbatas, berdiskusi dan lain-lain gitu. Kita mau tidak mau kemudian juga harus mulai akrab dengan semua teknologi-teknologi yang tadinya mungkin tidak terlalu in gitu di kitanya. Tapi di sisi lain kita juga punya banyak keuntungan dari kondisi ini. Seperti tadi ada banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dibuka untuk mahasiswa kalau misalnya kita mau mengembangkan skill. Dan itu sifatnya gratis gitu. Jadi tinggal kita mau memanfaatkan itu atau tidak. Gitu ya. Ada banyak sekali saya ada pendidikan-pendidikan yang bentuknya informal, ada pelatihan, ada seminar-seminar yang itu
bisa menambah banyak sekali skill kalau kita mau memanfaatkan. Tapi memang itu tadi, ada dua sisi mata uang yang perlu kita sikapi dengan bijaksana. Adanya pandemi COVID ini memang sangat merubah pola hidup kita sebagai manusia, apalagi sebagai mahasiswa. Dan namanya mahasiswa baru, apalagi in 2021 ya Bu, belum pernah menginjakan kakinya di dunia perkampusan, tapi sudah menjadi mahasiswa. Jadi kita harus mengambil sisi positif dari pandemi COVID sendiri, di mana kita harus bisa menggunakan teknologi dengan baik atau secara baik, seperti banyaknya pelatihan yang dapat menunjang hard skill dan soft skill kita ya Bu, apalagi untuk pengembangan karir sejak dini. Oke, baik Bu, sepertinya pembahasan kita pada hari ini yaitu pengenalan tentang karir dan sekilas tentang Career Development Center Universitas Syahkuala sudah berakhir. Nah, dari Ibu Eka sendiri, apakah ada pesan singkat untuk podcast hari ini dan untuk mahasiswa yang akan menonton podcast ini nanti? Ya, baik. Ya, terima kasih. Bisa. Jadi mungkin dari pembicaraan kita tadi, saya bisa memesankan mungkin untuk yang tingkat 1 khususnya tadi seperti yang Nisa bilang, jadi mahasiswa tapi kayak berasa masih bukan mahasiswa gitu ya, karena kampusnya di rumah aja gitu. Nah, tapi bagaimanapun kenyataannya kita sudah menjadi mahasiswa dan ke depannya salah satu tujuan kita adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau membina karir gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang sudah mulai masuk ke dunia perkuliahan, sudah berada di tingkat 1 saat ini, sudah mulai bisa melakukan evaluasi. Oke, saya sudah berada di start yang benar nggak ini ya? Jadi ibarat kalau kita mau lari, ini saya sudah berada di track yang benar, jalur yang benar, terus saya mau kemana? Kalau saya berada di jalur yang salah, terus saya harus pindah ke jalur yang mana, gitu ya. Itu sudah mulai dipikirkan. Jangan karena saya masih tingkat 1, saya masih semester 1, nantilah itu tahun depan. Jadi waktu itu kita tahu ibarat mata pedang, gitu ya. Jadi waktu bisa sangat singkat. Jadi nanti nggak sadar tiba-tiba udah mau wisuda aja, gitu ya. Jadi sudah mulai boleh dipikirkan, sudah mulai boleh dikumpulkan informasi kira-kira kalau saya tetap berada di sini, pilihan pekerjaan apa yang nantinya akan saya geluti, yang mana yang cocok buat saya dari sekian pilihan. Mungkin seperti itu, Nisa. Oke, baik. Berarti pesan dari Ibu Eka untuk para mahasiswa yaitu kenali diri sejak dini. Apakah saya akan stop atau lanjut pada jurusan tersebut? Oke. Terima kasih Ibu Eka sudah mengisi podcast perdana Career Development Center hari ini. Selamat, sudah jam 11, bisa dikatakan selamat siang Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Dan pada akhir podcast ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Nah, baru saja kita dengarkan sekilas tentang pengenalan karir dari narasumber kita, yaitu Ibu Eka Dian Aprilia, SPC Psikolog. Dan kedepannya kita akan membawakan pembahasan atau topik-topik yang lebih menarik lagi. Jadi, tetap tunggu kelanjutannya dan keseruannya, tetap stay tune di channel CDC USK. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you Sobat CDC USK.